Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas 10. Bab pertama mengenai periode Mekah, perkembangan bagaimana Islam pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa sebelum datangnya Islam disebut dengan masa jahiliyah, di mana jahiliyah secara bahasa bermakna jahil, sebuah turunan kata bahasa Arab dari kata jahala yang bermakna bodoh. Ciri serta keadaan masyarakat. Yang pertama, daerah Mekah itu terdiri dari gurun pasir yang panas dan gersang. Orang Makkah itu terkenal sebagai pengembara yang nomaden atau sukanya berpindah-pindah tempat serta berkelompok. Mereka penuh kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian yang tinggi. Pada masa itu, mereka tidak menyukai anak-anak wanita karena dianggap sebagai aib keluarga. Karena mereka menganggap bahwa wanita hanya bisa di rumah dan tidak bisa dimanfaatkan untuk berperang ataupun mengumpulkan kekuatan. Masyarakat pada kala itu mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi. Pada masa itu ada beberapa golongan masyarakat. Yang pertama, golongan yang suka mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Golongan kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi mengakui adanya Tuhan namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, golongan penyembah berhala. Yang keempat, golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Dari sisi sosial kehidupan masyarakat Arab, di Mekah pada saat itu ada dua sosial kehidupan masyarakat. Yang pertama, masyarakat perkotaan atau ahlul hadar, berupa masyarakat yang menetap dan memiliki peradaban lebih maju. Yang kedua, berupa masyarakat pedalaman atau badui, hidupnya nomaden, berpindah-pindah, dan belum memiliki peradaban yang maju. Seperti contoh di gambar, yang pertama terlihat bagaimana keadaan sebuah gurun yang ada di Mekah. Begitu pula unta-unta serta beberapa orang yang melakukan perjalanan. Ini salah satu contoh dari masyarakat yang nomaden, hidupnya suka berpindah-pindah dengan menggunakan unta ataupun kuda. Gambar kedua mengenai masyarakat yang suka tinggal atau menetap, membentuk sebuah desa maupun perkotaan. Jika dapat disimpulkan kehidupan masa jahiliyah, pola masyarakatnya atau kebiasaan yang dilakukan yang pertama adalah berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, perbudakan. Kemudian dalam hal positifnya berupa perdagangan, menghormati tamu, menepati janji, serta bersyair. Karena pada masa itu, masyarakat Makkah terkenal dengan kepandaiannya dalam bersyair dan menghafal. Berikutnya mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Beliau melakukan dakwah secara dua strategi, yang pertama dakwah sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau memulai dengan kepada keluarga serta kerabat karibnya.
Dakwah dilakukan berlangsung selama 3-4 tahun, dilakukan di rumah sahabat beliau yakni Arqam bin Abi al-Arqam. Rasulullah SAW dibekali dengan wahyu oleh Allah mengenai pengetahuan dasar yang mana sifatnya beliau dapat memahami mengenai dasar akhlak Islam serta pemahaman bagaimana wahyu yang diberikan saat itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah saat itu. Orang pertama yang menyatakan keislamannya antara lain yang pertama Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, ada pula Zaid bin Harisah, ada pula Abu Bakar, ada pula Ummu Aiman. Setelah itu pengikut beliau bertambah, salah satunya melalui jalur Abu Bakar. Yang kedua, mengenai dakwah secara terang-terangan. Saat itu turunlah wahyu berupa Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi tentang perintah untuk melakukan dakwah secara terbuka. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah berhasil dalam menjalankan dakwahnya. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy mulai merasa terancam dan memiliki keinginan untuk melancarkan tindakan kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Di tengah peningkatan kekejaman mereka, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, dua orang terkuat di Quraisy, masuk Islam. Tentu hal itu membuat kaum kafir merasa kesulitan. Hal yang pertama dilakukan dalam dakwah terang-terangan ini yakni dakwah secara terbuka di Bukit Safa. Beliau, Rasulullah SAW, memanggil semua suku yang ada di sekitar Makkah. Dari situ, setiap suku memasuki atau memberikan utusan-utusannya untuk mendengar apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Banyak respon yang ditimbulkan dari hal tersebut. Ada yang menolak dan ada yang tidak. Yang menolak mengatakan bahwa hal itu berlawanan dengan tradisi kebudayaan nenek moyang. Kemudian, ada pula yang malah mengolok-olok Nabi dan berkata bahwa celakalah engkau Muhammad, seperti itu. Namun, kemudian turunlah sebuah wahyu, Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5, di mana menerangkan bahwa yang celaka bukanlah beliau, Rasulullah, namun Abu Lahab itu sendiri. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah, yang pertama ada hijrah ke Habasyah. Ada pula Amul Husni atau peristiwa kesedihan bagi Rasulullah. Ada pula Isra Mi'raj dan hijrah ke Yasrib atau Madinah. Bab kedua mengenai periode Madinah. Berikut mengenai bagan timeline hijrah Rasulullah serta pengikutnya. Hijrah ke Madinah. Kota Madinah awal mulanya bernama Yasrib. Kenapa dinamai Yasrib? Karena orang pertama kali yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Kaid bin Ubail bin Aus. Nah, sebelum Islam datang, masyarakat Madinah itu ada 4. Yang pertama, suku Aus,
yang kedua suku Khazraj, yang ketiga kaum Yahudi, dan yang keempat adalah kaum musyrik. Awal mulanya, suku Aus dan suku Khazraj itu bersaudara. Namun, lebih dari 120 tahun kedua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian dari keduanya tidak lain disebabkan oleh provokasi dari kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan suku Khazraj. Hingga ada sebuah pertikaian di antara keduanya yang dikenal dengan Perang Bu'ats, di mana sempat suku Aus beraliansi dengan Yahudi dan akhirnya memenangkan peperangan tersebut, sehingga Khazraj mencari pertolongan dari Quraisy. Dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak suku Khazraj untuk masuk Islam, namun ditolak. Justru dari suku yang lain, yakni suku Aus, mereka tertarik dan berkonsolidasi dengan Baiat Aqabah pertama serta kedua yang dilakukan oleh Rasulullah. Suku Aus menyadari atas Yahudi yang memanfaatkan mereka dari belakang atas peperangan tersebut. Atas terjadinya perang Bu'ats, keduanya antara suku Aus dan suku Khazraj, mereka menyadari bahwa perdamaian itu berguna bagi mereka. Akhirnya Islam diterima oleh mereka atas keinginan damai, karena bagi mereka Islam melambangkan persaudaraan serta perdamaian. Nah, awal mula dakwah Rasulullah itu tidaklah lancar. Salah satunya ada peristiwa seperti perang tadi. Kemudian, atas kegigihan Rasulullah, beliau dapat berdakwah serta makmur menjayakan Islam dalam kurun waktu 10 tahun ketika berdakwah di Madinah. Kemudian mengenai kaum Yahudi dan kaum musyrik. Kaum Yahudi pada dasarnya mereka ialah orang-orang Ibrani. Namun ketika berada di bawah bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, di mana semenjak itu gaya mereka berubah ke gaya hidup orang-orang Arab. Meskipun begitu, mereka tetap melakukan fanatisme dan tidak mau berbaur dengan orang-orang Arab. Mereka begitu sombong dan meremehkan orang-orang Arab. Secara garis besar, mereka menguasai perekonomian di Yathrib. Mereka sangat terampil dalam berbisnis dan berdagang. Mereka menggunakan sistem riba. Dari situ, mereka dapat mendapatkan lahan-lahan yang banyak serta dapat meningkatkan kekayaan. Kaum Yahudi terdiri dari 3 kabilah. Yang pertama, Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nazir, dan yang ketiga Bani Quraisyah. Kemudian mengenai kaum musyrik. Kaum musyrik yang tinggal di Madinah adalah orang-orang yang menetap tinggal di beberapa kabilah di daerah Madinah. Mereka tidak mempunyai kekuasaan atas penduduk Yathrib. Jadi mereka adalah kaum-kaum minoritas yang hidup di kota Yathrib atau yang kita kenal dengan Madinah. Tokoh mereka bernama Abdullah bin Ubay. Beliau sempat menjadi seorang pemimpin dari 2 suku yang ada di Madinah sebelum datangnya Islam. Nah, setelah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yathrib diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah.
Nah, sesampainya Rasulullah di Madinah, lalu apa yang beliau lakukan? Ada beberapa langkah-langkah yang beliau lakukan ketika beliau tiba di Madinah. Beberapa di antaranya membangun infrastruktur berupa membangun masjid, yakni Masjid Nabawi, membangun jalan, jembatan penghubung, serta membangun pusat perkotaan. Beliau juga berusaha mempersatukan suku Aus serta Khazraj yang nantinya kita kenal sebagai kaum Ansor. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada pula penanaman nilai-nilai moral melalui pertemanan serta persahabatan. Beliau juga membentuk tatanan masyarakat, yang mana tatanan melindungi hak-hak manusia melalui seperti perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Respon Nabi terhadap kaum Quraisy. Diturunkannya firman diperbolehkannya berperan ketika kita dianiaya, yakni dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pelaksanaannya melalui firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, di mana dari keseluruhan intinya adalah kita dapat memerangi ketika orang-orang itu wajib memang kita perangi karena mereka telah menganiaya, misalnya seperti itu. Nah, namun ketika kita melakukan peperangan, kita tidak boleh melampaui batas. Karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan ketika menyerang seperti itu. Masih ada sisi kemanusiaan ketika berperang. Maksudnya bagaimana? Contohnya ketika pihak lawan meminta untuk berdamai, maka kita juga harus mendukung perdamaian tersebut, tidak malah melakukan peperangan karena atas kekalahan mereka, atau melakukan penyerbuan secara mendadak. Kemudian mengenai Fatu Makkah atau peristiwa penaklukan kota Makkah. Sebab-sebab Fatu Makkah yang paling inti adalah pengkhianatan Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah, di mana tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantian terhadap suku Khuza'ah. Dari situ, Rasulullah mengirimkan utusan perdamaian dengan mengajukan beberapa usulan kepada Quraisy. Yang pertama, Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, harus membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Sayangnya Quraisy memilih poin ketiga, yakni membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah akhirnya merancang strategi dengan membagi menjadi 4 bagian serbuan. Hal ini ternyata membuat keadaan tidak tenang dan tak berkutik dari kaum Quraisy. Strategi yang digunakan Rasulullah dalam masuk ke kota Mekah tetap melakukan dengan cara perdamaian, sehingga mendapatkan simpati dari orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid, sehingga banyak membuat gentar seluruh penduduk Makkah. Dari peristiwa tersebut, Fatu Makkah dimenangkan oleh orang-orang muslim.
Faktor keberhasilan dari Fatu Mekah sendiri antara lain yang pertama, perang atau penaklukan kota ini dilakukan tanpa pertumpahan darah. Yang kedua, bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam memilih strategi penaklukan kota Mekah. Yang ketiga, tidak merusak serta mengotori kota. Yang keempat, bagaimana kematangan dalam persiapan penaklukan kota ini. Misalnya seperti melakukan atau mendirikan perkemahan di sekitar kota Mekah guna mempersiapkan secara matang keesokan harinya dalam penaklukan kota dan melakukan strategi pengepungan dari 4 titik tempat yang dibagi oleh Rasulullah. Kemudian ada keuntungan dari persiapan tadi serta perkemahan tadi, di mana kemudian Abu Sufyan datang ke tempat tersebut dan mengajukan diri untuk memeluk Islam. Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Kenapa dinamakan demikian? Karena ketika itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Itulah yang beliau ucapkan. Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslimin bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah serta umat Islam yang mampu melaksanakannya. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji. Nah, di perut lembah itu sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Rasulullah pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Nah, itu tadi beberapa materi mengenai sejarah kebudayaan Islam pada masa periode Mekah, periode Madinah, serta terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.